Good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we have to study tema 2 ya, tim 2 menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitar. Subtema 4 menyayangi hewan ya. Hari ini kita belajar matematika. Tujuan pembelajarannya yaitu supaya anak-anak mampu menjelaskan penyajian bilangan caca dan pecahan sederhana pada garis bilangan. Yang kedua, supaya anak-anak mampu menggunakan penyajian bilangan caca dan pecahan sederhana pada garis bilangan. Ya, oke kids, let's go to ayo mengamati. Silakan anak-anak mengamati gambar berikut. Ya, tahukah kamu makanan kesukaan kelinci? Selain menyukai wortel, kelinci juga menyukai biskuit. Induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Gambar setengah kue sisa gigitan kelinci. Berikut adalah gambarnya, ya. Kemudian setengah dalam matematika, ya, setengah di dalam matematika dapat dituliskan 1/2. Dinamakan bilangan pecahan dan penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan. Ya, cara penulisannya yaitu 1/2. Ya, yang artinya satu bagian dibagi menjadi 2. Ya, seperti itu. Let's go to page 61. Satu biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan biasa yaitu 1/1, dibaca 1/1 ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, gambar kedua, satu biskuit dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/2, dibaca 1/2 atau setengah ya. Berarti 1 bagian dari 2 bagian yang sama ya. Maksudnya adalah 1 bagian dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian gambar yang ketiga yaitu 1 biskuit dipotong menjadi 3 bagian yang sama. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/3 ya. Berarti 1 bagian dari 3 bagian yang sama. Kemudian gambar selanjutnya adalah 1 biskuit dipotong menjadi 4 bagian yang sama. Nah, mungkin di buku kalian ini tulisannya 3. Silakan dicoret ya. Kemudian silakan dituliskan 4 bagian yang sama besar ya. Ini adalah 4. 3-nya dicoret kemudian dituliskan 4. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa yaitu 1/4 berarti 1 bagian dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Seperti itu ya. Oke, let's go to the next ya. Nah, harap diingat anak-anak. Jika kalian menuliskan pecahan ya seperti ini contohnya 1/2, yang atas itu adalah bilangan atau pembilang ya, namanya pembilang. Kemudian yang kedua yaitu penyebut. Nah, jangan lupa yang atas adalah pembilang dan yang kedua adalah penyebut ya. Oke kids, let's go to page 62. Ayo berlatih mandiri. Dengan memperhatikan contoh yang telah diberikan, cobalah mewarnai gambar sesuai lambang pecahan biasa. Ya, seperti ini contohnya ya. Nah, seperti ini. Ya, 3/7. Jadi 3 kotak diwarnai ya. Kita tuliskan 1 sampai 7. Mengapa? Supaya kita tahu jumlahnya benar-benar pasti 7 ya. Untuk selanjutnya silakan dituliskan seperti contoh. Tiga sudah membuat contohnya ya 3/8 berarti 3 bagian diarsir ya. Boleh diarsir seperti teacher ini ya. Mungkin agak kurang rapi ya karena di sini tidak terdapat highlight ya yang bisa untuk mewarnai ya.
untuk mewarnai bangun ya. Jadi ini sudah teacher tuliskan 1 sampai 8 bagian. Jangan lupa untuk diwarnai 3 bagian. Mencerminkan yaitu 3/8. Ya, kemudian sebelahnya yaitu 6 bagian. Jangan lupa yang diberi warna atau diarsir adalah 2 bagian. Selanjutnya 5 kotak ya, yang diarsir adalah 4 kotak atau diberi warna 4 kotak. Ya, seperti itu. Jangan lupa untuk dikerjakan secara mandiri. Ya, seperti ini contohnya. Teacher sudah memberikan contoh. Oke, kids, let's go to the next page ya. Kita ke halaman 63. Contohnya seperti ini. Ayo cari tahu. Perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan ya. Contohnya ini adalah coklat ya. Coklat 1 bagian utuh ya. Kemudian 1 bagian coklat dibagi menjadi 2 sama besar, yaitu 1/2 ya. Nih 1/2. Kemudian 1/2-nya dibagi lagi menjadi 2. Nah, adalah 2 bagian dari 4 bagian yang sama ya. Cara bacanya pecahannya adalah 2/4. Kemudian setelah itu dibagi lagi ya menjadi 2 masing-masingnya ya, masing-masing bagian. Maka 4 bagian dari 8 bagian yang sama besar bisa dituliskan pecahannya yaitu 4/8 ya. Nah, dari pecahan 1/2, 2/4 dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Akan tetapi ketiga pecahan tersebut adalah pecahan yang senilai. Maksudnya adalah memiliki satu nilai ya, memiliki nilai yang sama maksudnya. Jadi pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama ya. Oke, kids, let's go to the next page. Sekarang cobalah lakukan kegiatan seperti instruksi berikut ya. Yang pertama, gambarlah sebuah kotak panjang lalu bagilah menjadi 4 bagian yang sama besar. Warnailah 1 kotak pertama. Teacher memberikan contoh seperti ini ya. Ini nomor 1 ya, kotak panjang kemudian menjadi 4 dibagi menjadi 4 bagian ya. Kotak yang pertama silakan diwarnai. Boleh diarsir seperti ini atau diwarnai. Ya, kemudian selanjutnya nomor 2, gambarlah sebuah kotak panjang lalu bagilah menjadi 8 bagian yang sama besar. Warnailah 2 kotak pertama. Seperti ini contohnya ya. Nah, seperti pada nomor 2 ya, anak-anak bisa mengarsir, bisa juga langsung memberikan warna. Ya, baiklah, silakan nanti dikerjakan di kotak yang ketiga ya, anak-anak menggambar sebuah kotak panjang kemudian membaginya menjadi 12 bagian yang sama ya, yang sama besar, kemudian anak-anak mewarnai 3 kotak pertama ya. Baiklah anak-anak, terima kasih sekali kalian sudah belajar bersama teacher. Hari ini kita sudah belajar bagaimana pembilang dan penyebut dalam sebuah pecahan ya, dan pecahan tersebut memiliki nilai yang sama. Nah, kalian juga sudah belajar. Dan kalian juga sudah memahami cara menggambar ya, menggambar pecahan ya, mewarnai setiap kotak sesuai dengan pecahan yang sudah disediakan. Terima kasih sekali ya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk diupload nanti ya. Silakan diupload halaman 62 dan halaman 64 saja ya. Terima kasih sekali ya. Kita berjumpa di lain kesempatan ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu belajar ya, supaya anak-anak dapat mengaplikasikan ilmu ya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.